Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NIM 2119029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang saya beri nama Uzi Galeri. Batiknya anak bangsa. Pada perkembangan era digitalisasi ini telah memberikan dampak di berbagai aspek, termasuk pada bidang kewirausahaan. Masyarakat telah diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Tentu, ini menjadi tantangan bagi para pengusaha apabila tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya transaksi jual beli online, juga terjadi persaingan yang lebih ketat di dunia pemasaran. Karena di dalamnya, kita bisa melihat berbagai penjual dari berbagai penjuru, ratusan hingga ribuan penjual. Bahkan ada yang menjual dengan barang yang sama, namun dengan kualitas yang berbeda. Sehingga pengusaha dituntut untuk bisa berinovasi agar produknya tetap bisa mengikuti persaingan di dunia pemasaran. Selain itu, masyarakat juga memiliki pandangan yang berbeda dengan adanya pakaian batik. Pada saat ini, masyarakat berpandangan bahwa pakaian batik adalah pakaian yang kuno. Padahal itu tidaklah benar. Masyarakat lebih tertarik pada pakaian-pakaian yang kekinian atau ala kebarat-baratan. Namun, di samping permasalahan tersebut, terdapat peluang yang bisa diperoleh oleh para pengusaha pakaian batik. Di antaranya, yang pertama yaitu banyaknya konsumen. Pengusaha pakaian batik akan memiliki konsumen yang semakin bertambah dari masa ke masa. Karena pakaian batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Sehingga pakaian batik ini akan selalu eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, strategi pemasaran. Pemasaran pakaian batik bisa dilakukan secara online. Karena pakaian batik tidak memiliki batas kadaluarsa. Sehingga bisa dilakukan pengiriman yang jaraknya jauh, tetapi pakaian akan selalu aman. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Uzi Galeri hadir menyediakan pakaian batik tulis berupa dress batik, gamis batik, kemeja batik, hingga setelan-setelan batik yang tentunya dengan beragam model dan inovasi-inovasi yang baru dan juga kualitas yang terjamin. Uzi Galeri memilih pakaian batik tulis sebagai produk penjualannya karena batik merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan, sehingga batik ini akan selalu eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Indonesia juga telah mendukung adanya pakaian batik ini dengan menyebut satu hari khusus, yaitu Hari Batik pada tanggal 2 Oktober. Selain itu, pakaian batik juga telah mendapatkan apresiasi yang baik di mata dunia, sehingga sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya kita bangga untuk menggunakan pakaian batik. Strategi yang dilakukan oleh Uzi Galeri dalam mengembangkan usahanya yaitu pembuatan produk dilakukan secara terus-menerus sebagai inventaris dan juga dilakukan ketika mendapatkan pesanan dari pembeli secara khusus. Karena Uzi Galeri ini menyediakan layanan untuk menerima pemesanan sesuai dengan desain motif dan juga model yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian, dalam pemasarannya, Uzi Galeri juga bekerja sama dengan marketplace yang lainnya sebagai bentuk perluasan wilayah dalam pemasarannya. Sedangkan resiko yang mungkin akan terjadi adalah adanya keraguan pada konsumen terhadap pemesanannya. Karena seperti yang kita ketahui, pembuatan batik tulis membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses pembuatan batik yang lainnya. Sehingga jika pembeli sudah memiliki rasa yang ragu, bisa saja pembeli membatalkan pemesanannya. Ini tentu harus diperhatikan oleh pengusaha pakaian batik. Selanjutnya, rencana yang akan dilakukan oleh Uzi Galeri ke depannya diantaranya yaitu memperluas wilayah pemasaran, kemudian memperluas wawasan juga, karena tentu masih banyak yang perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi agar bisa bersaing di dunia pemasaran tidak hanya nasional tetapi bisa go internasional. Kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru
sehingga produk yang dijual dan ditawarkan ini bisa lebih menarik juga. Dalam proses pembuatan kain batik dan penjahitannya serta tempat dalam penjualannya itu memiliki tempat yang berbeda. Dalam pembuatan kain batik dan juga penjahitannya berada di Kota Pekalongan, tepatnya di Desa Buaran. Sedangkan untuk toko penjualannya berada di Kota Tegal, tepatnya di Desa Randu Punting. Mengapa demikian? Karena mata pencaharian masyarakat di Kota Pekalongan rata-rata pada bidang konveksi. Dan seperti yang kita ketahui, Kota Pekalongan disebut sebagai Kota Batik. Sehingga untuk pembuatan kain batik dan juga penjahitannya ada. Sehingga untuk pembuatan kain batik dan juga penjahitannya berada di Kota Pekalongan. Sedangkan di Kota Tegal, mata pencaharian masyarakatnya rata-rata sebagai nelayan. Sehingga untuk pembuatan kain batik itu kurang tepat jika dilakukan di Kota Tegal. Akhirnya penjualan dilakukan di Kota Tegal karena warga Kota Tegal juga banyak yang meminati pakaian batik. Sedangkan untuk pemasarannya, Uzi Gallery tidak hanya berada di toko kios saja, tetapi juga di online shop, kemudian di mall dan pasar tradisional yang terdekat. Kemudian untuk rancangan pembiayaannya terdiri dari biaya tetap yaitu senilai 12.565.000, kemudian biaya tidak tetap 33.300.000, sehingga dengan demikian modal yang diperlukan adalah 45.865.000 untuk menjalankan usaha batik ini. Harga untuk per produknya yaitu 350.000 dengan keuntungan 4.435. Jika dihitung sebulan dapat memproduksi 100 barang, maka perolehannya adalah 35 juta dengan keuntungan 443.500. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.